Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur mereka kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dimanapun kalian berada, hari ini tepat pada hari ke-18 dari bulan suci Ramadan, atau hari ini tanggal 11 Mei 2020. Kita alhamdulillah masih terus melakukan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kalian terus semangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari, yaitu kegiatan rutin. Di bulan suci Ramadan kalian akan melaksanakan kegiatan tadarus, salat duha, puasa bulan Ramadan, malamnya melaksanakan sholat tarawih. Walaupun kalian melaksanakan tarawih di rumah tidak apa-apa, melaksanakan sendiri atau berdua atau bertiga dengan orang tua kalian silakan. Yang jelas, walaupun di masjid-masjid dilarang untuk melaksanakan sholat tarawih, kalian masih bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat tarawih. Anak sekalian, dalam bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Kenapa dikatakan bulan yang mulia? Di dalam bulan suci Ramadan terdapat peristiwa yang sangat bersejarah dari sejarah Islam lainnya. Di antaranya adalah sejarah diturunkannya Al-Quranul Karim pada bulan suci Ramadan. Al-Quran diturunkan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi, atau ada yang mengatakan 611 Masehi. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang melaksanakan huzlah atau bertahanus di Gua Hiro pada tanggal 6 Agustus 610 atau 11 Masehi. Para ulama berbeda pendapat, ada mengatakan 610, ada mengatakan 611. Usia Rasulullah 40 tahun. Kenapa Rasulullah beruzlah ketika itu? Karena banyak hal yang didapat ketika hidup di tengah-tengah kejahilian orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Rasulullah merasa dirinya gelisah, langsung Rasulullah berdiam diri di Gua Hiro yang jaraknya dari kota Mekah ketika itu 2 mil dari kota Mekah. Lalu pada tanggal 17 Ramadan, malam 17 Ramadan, datang malaikat Jibril. Jadi datang malam hari Jibril datang dengan bercahaya. Ketika itu gelap gulita dalam gua tersebut, tiba-tiba bercahaya terang. Ternyata malaikat Jibril datang. Lalu malaikat Jibril memeluk Rasulullah dan berkata, "Iqra." 3 kali, "Iqra, Iqra." Rasulullah yang dikenal dengan seorang yang ummi, orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengenal Rasulullah ummi. Apa tuh ummi? Orang tidak bisa berbicara, orang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, disebut ummi. Bagaimana mungkin Rasulullah bisa membaca? Perintah Jibril, "Iqra." Kata Jibril, "Iqra." Lalu Jibril melanjutkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Apa kata malaikat Jibril? Mengajarkan Rasulullah, "Iqra, bacalah." Mengatakan kepada Rasulullah, "Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq." Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan mengajarkan manusia apa yang manusia tidak tahu. Nah, ini adalah Quran surat Al-Alaq 1-5. Nah, makanya Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq 1-5. Ketika itu Rasulullah genaplah usia 40 tahun. Tanda Rasulullah diangkat sebagai Rasul ada tanda diturunkannya wahyu Allah pertama. Surat Al-Alaq 1-5. Anak sekalian, dari peristiwa ini maka menjadi pelajaran untuk kita. Untuk kita senantiasa mempelajari, membaca Al-Quran. Sejarah ini terdapat dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ila akhir ayat. Allah mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas. Sebagai apa Al-Quran diturunkan? Sebagai petunjuk. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Untuk petunjuk manusia. Wa bayyinatin minal huda. Serta penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut. Dalam Al-Quran menjelaskan berbagai macam hukum Al-Quran. Berbagai macam hukum-hukum Islam. Berbagai macam hukum. Dalamnya terdapat hukum. Ya, hukum-hukum. Dari sejarah orang terdahulu isi Al-Quran tersebut. Yaitu terdapat peringatan-peringatan. Ya. Azab-azab orang terdahulu. Sejarah para Rasul. Mengajarkan ketauhidan. Dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan muamalah, ya, keseharian dalam kehidupan kita. Nah, ini Al-Quran telah menunjukkan, telah menerangkan. Untuk itu, bagi kita seorang Muslim, sudah pantaslah kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Dalam hal ini, marilah menjadi sebuah kesempatan kita untuk terus ya, memupuk rasa iman kita kepada Al-Quran, terus memupuk rasa ingin tahu kita tentang Al-Quran, terus kita memupuk untuk rasa ingin belajar untuk membaca, belajar memahami Al-Quran. Anak sekalian, dimanapun kalian berada, Al-Quran banyak sekali nama lainnya. Dari dalam buku kitab tafsir Al-Quran terdapat 3 nama. Yang pertama Al-Kitab. Yaitu dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Baqarah kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab, ini kitab yaitu Al-Quran. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi bagi orang yang beriman kita nggak ragu dalam Al-Quran. Kita nggak boleh ragu. Kalau kita ragu dipertanyakan keimanan kita. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang kedua nama lain Al-Quran yaitu Al-Furqan. Artinya pembeda. Ya. Tadi ya. Bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan artinya pembeda dari pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara yang benar dan yang salah. Pembeda antara yang baik dan yang buruk.
Yang ketiga, az-zikru atau az-zikra, ya. Peringatan atau mengingat. Dalam Al-Quran surat lain dikatakan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikra. Nah, nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dan kami yang memelihara. Makanya Al-Quran sampai saat ini tetap terpelihara. Keaslian Al-Quran terpelihara. Tidak ada yang mampu merubah Al-Quran terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang yang merubah terus langsung terlihat ketahuan, ya. Tidak ada yang mampu merubah baik lafaz dan makna dalam Al-Quran. Anakku sekalian, kita seorang muslim membaca Al-Quran menjadi sebuah ibadah. Kita membacanya berpahala. Selain sebagai petunjuk, kalau kita nggak mampu membaca, memahami, memaknai Al-Quran, kita baca sebisa kita hanya bisa membaca, itu pun berpahala. Sebagaimana hadis dalam kitab Durratun Nashih, sebagaimana dalam kitab Durratun Nashih, katakan dalam fadilah membaca Al-Quran, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Abdullah bin Mas'ud berkata, qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf, kata Rasulullah, min kitabillah, dari kitab Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Quran. Lalu kata Rasulullah, falahu bihi hasanah, maka baginya adalah kebaikan. Satu kebaikan atau kebaikan baginya. Satu huruf, satu kebaikan. Lalu kata Rasulullah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, bahkan 1 sampai 10 kebaikan. 1 dilipat gandakan menjadi 10. Itu kalau di hari-hari biasa. Bagaimana kalau di bulan suci Ramadan, ya? Di 10 dilipat gandakan jadi 100, luar biasa. Anak-anak sekalian, lanjutnya kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah dibaca alif lam mim satu huruf, tidak, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Walakin aqulu alif harfun walamu harfun wa mimu harfun. Akan tetapi dia baca alif itu satu huruf, dia baca lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Luar biasa. Jadi kita kalau baca alif lam mim itu 3 huruf. 1 huruf 10 kebaikan, di bulan Ramadan lipat gandakan menjadi 100 mungkin. Ya. 1 sampai 10 itu hari biasa. 1 dilipat gandakan menjadi 10 itu hari biasa. Kalau hari bulan Ramadan luar biasa. 100 mungkin kita dapat. Kita bayangkan berapa kebaikan yang kita dapat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 18 huruf. Kalau kita baca di bulan Ramadan, baca Bismillah, luar biasa. 100 kali 18. 1800 kebaikan yang kita baca. Ya. Namun kita tidak pantas menghitung-hitung kebaikan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Agar kalian terus semangat membaca, mempelajari Al-Quran. Apalagi bulan suci Ramadan. Berkaitan tentang sejarah Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Al-Quran dari segi penurunannya terdapat dalam 2 wilayah. Ada di Mekah, ada di Madinah. Di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah, dan di Madinah tersebut ayat-ayat Madaniyah. Al-Quran dari segi penulisannya ada Al-Quran yang
ayat-ayat yang panjang sekali. Ya. Ayat yang panjang di antara surat. Ada surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah, ya, Al-Anfal. Ya. Ada surat yang pendek-pendek. Ya. Ada surat yang terdapat dari 100 ayat. Ada surat yang terdapat kurang dari 100 ayat. Ada yang surat yang pendek sekali. Bahkan ada surat yang 3 ayat. Kita kenal dengan surat Al-Kausar, Al-Asr. Pendek-pendek sekali. Anu kesekalian dimanapun kalian berada. Sebuah sejarah menjadi pelajaran buat kita untuk kita terus mengenangnya dan terus kita mempelajari Al-Quran. Al-Quran yang begitu dahsyat, yang begitu banyak pelajaran-pelajaran di dalamnya, begitu banyak risalah para nabi dalamnya, berisi tentang sejarah, tauhidan, muamalah dan sebagainya. Bahkan tentang orang-orang yang Allah azab pun ada dalam Al-Quran. Orang-orang terdahulu yang diazab Allah terdapat dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk peringatan buat kita semua. Orang-orang yang hidup pada zaman sekarang. Untuk itu, marilah kita persiapkan diri kita. Untuk melakukan kegiatan di hari esok. Kita nggak tahu umur kita kapan habisnya. Kita nggak tahu kita sampai kapan kita hidup di muka bumi ini. Dan kita nggak tahu akan kapan terjadinya kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita sebagai manusia hanya untuk pasrah dan berusaha untuk berbuat baik. Dan kita berbuat baik berarti kita selalu hati-hati. Takut datangnya ajal kita. Makanya ajal, kiamat, tidak ada yang tahu. Kenapa? Agar kita senantiasa siap untuk menghadapi semua. Dalam rangka kita selalu berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik. Teruslah kalian melakukan kegiatan di bulan suci Ramadan, melakukan sholat duha, tadarus, tarawih, berpuasa bagi yang tidak berhalangan. Adapun yang berhalangan, silakan kalian berbuka, tapi jangan lupa kalian harus membayar puasa hari ini atau puasa di bulan ini pada bulan yang akan datang. Untuk itu mari kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan untuk melakukan ibadah dengan baik. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila khatam nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidina amin. Wafalna ya karim, wafalna ya karim, wafalna ya karim, ya arhamar rahimin. Wafalna Allahumma bihaqqil Fatihah, wa bi syarril Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bil mu'jizatil Fatihah, wa bi syafa'atil Fatihah. Tahlana abwabal khair, waj'alna min ahli khair. Ya farijal ham, ya kashifal dham, ya mani abdi, ya ghafir irham. Ya dafil balai Allah, ya dafil balai rahman, ya dafil rahim. Min balai dunya wa azabil akhir. Tawun bi subhanakallahumma wa tahiyyatun bi assalam. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.